Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersikaplah ridho kepada Allah. Salah satu konsekuensi dari pernyataan aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi Allah adalah bahwa kita harus bersikap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti ridho dengan semua hukumnya, ridho dengan qada dan qadarnya, baik yang jelek maupun yang baik, yang pahit maupun yang manis. Memilih-milih dalam mengimani qada dan qadar tidak dibenarkan. Maksudnya adalah bahwa ridho terhadap ketentuan-ketentuan qada yang sesuai dengan keinginan hati Anda, namun tidak menerima bila tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan kita. Sikap seperti ini tentu saja bukan sikap seorang hamba Allah. Banyak juga tipe orang yang ridho kepada Rabb-nya pada saat keadaan lapang dan tidak menerima pada saat sedang diuji, yang taat pada saat senang dan menentang pada saat sengsara. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj, maka apabila ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia dunia dan di akhirat. Seperti itulah keimanan orang-orang Badui Arab yang menyatakan diri masuk agama Islam. Jika dalam Islam mereka mendapatkan sesuatu yang baik, hujan turun, susu yang melimpah, dan rumputan yang tumbuh, maka mereka berkata, ini adalah agama yang baik. Namun mereka pun senantiasa taat dan menjaga agama mereka. Namun ketika mereka mendapatkan sesuatu yang sebaliknya, seperti kekeringan, paceklik, kegersangan, kekurangan harta, dan panen yang tidak baik, maka mereka akan berbalik dan meninggalkan risalah dan agama mereka. Dengan berlaku demikian, maka keislamannya adalah hawa nafsu, dan keislamannya adalah kesenangannya terhadap nafsu. Namun demikian, di sana masih ada orang-orang yang ridho setulusnya kepada Allah hanya karena benar-benar menginginkan apa yang ada di sisinya, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan pertemuan dengan Allah, mencari keutamaan dan keriduan darinya, dan berusaha untuk mencari akhirat. Seperti syair mereka, kami ridho kepadamu ya Allah sebagai Rabb dan Pencipta, dan kepada Mustafa terpilih sebagai nur dan penunjuk jalan. Maka ciptakan kehidupan yang sesuai dengan wahyu, atau kematian yang tidak membuat musuh gembira. Orang yang telah dipilih oleh Allah untuk beribadah, untuk melakukan kebajikan, dan untuk mengibarkan bendera agama, namun kemudian tidak ridho terhadap penghormatan ini, maka dia berhak mendapatkan kehancuran yang abadi. Quran surat Al-A'raf ayat 175 yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami atau pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Quran surat Al-A'raf ayat 175.
Ridho itu adalah pintu gerbang beragama. Siapapun yang bertaqarrub kepada Rabb-nya, yang senang dengan petunjuknya, yang tunduk kepada perintahnya, dan yang berserah diri kepada hukumnya, pasti telah melewati pintu gerbang tersebut. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah membagikan harta rampasan perang Hunain kepada para pemimpin Arab, dan Mu'allaf diberikan jatah yang lebih besar, dan kepada kalangan Ansor tidak diberikan apa-apa, dengan pertimbangan bahwa di hati mereka sudah tertanam keriduan, keimanan, keyakinan, dan kebaikan yang luas. Sepertinya mereka memprotes apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini karena tujuan dibagikannya demikian belum bisa dimengerti oleh mereka. Karenanya Rasulullah mengumpulkan mereka dan merangkan mengapa membagikannya seperti itu. Rasulullah menyatakan bahwa beliau akan senantiasa bersama mereka dan sangat mencintai mereka. Rasulullah menegaskan bahwa pembagian itu dilakukan semata-mata untuk memikat hati mereka karena tipisnya keyakinan dan keimanan mereka. Sedangkan untuk orang-orang Ansor, Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah kalian rela jika orang-orang lain pergi dengan membawa domba dan unta, dan kalian berangkat bersama Rasulullah ke tempat tinggal kalian?" Kaum Ansor adalah pakaian, sedangkan orang-orang itu adalah selimut. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang Ansor, anak-anak orang-orang Ansor, cucu orang-orang Ansor. Seandainya orang menempuh satu lorong atau satu lembah, dan orang Ansor menempuh lorong atau lembah yang lain, maka saya pasti akan menempuh lorong atau lembah yang ditempuh oleh orang-orang Ansor. Kaum Ansor pun bergembira dan diliputi sukacita. Ketenangan turun ke hati mereka. Mereka mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasulullah SAW. Orang-orang yang selalu mencari ridho Allah dan merindukan surga yang luas seluas langit dan bumi tidak akan menerima dunia sebagai ganti keriduan ini, dan tidak mau menjadikannya sebagai ganti dari karunia yang sangat agung ini. Seorang Badui Arab menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah. Maka kepadanya diberikan sejumlah harta oleh Rasulullah. Katanya, "Wahai Rasulullah, saya tidak membaiatmu karena ini." Rasulullah pun bertanya, "Lantas atas dasar apa engkau membaiat saya?" Jawabnya, "Saya menginginkan sebuah anak panah yang tajam, tepat mengena di sini." Dia mengisyaratkan ke kerongkongannya, dan keluar dari sini dan mengisyaratkan di punggungnya. Rasulullah pun bersabda, "Jika engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang engkau mau." Tolong digarisbawahi, jika engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang engkau mau. Setelah masuk Islam, orang Badui itu pun turut serta dalam perang, dan benar, sebilah anak panah melesat tepat mengenai kerongkongannya. Badui itu pun menemui Robnya dengan penuh ridho dan diridhoi. Bukan harta, bukan hari-hari, bukan dunia, dan bukan pula harta simpanan dari mutiara maupun emas, bukan kedudukan, bukan istana yang megah, dan bukan pula angan. Semua barang yang ditumpuk-tumpuk ini tidak berharga. Tidak ada gunanya segala sesuatu yang dicintai. Semua itu akan sirna, dan hanya Allah lah yang maha memberi dan abadi. Begitu syair-syair yang suatu hari Rasulullah membagi-bagikan harta. Diberinya orang-orang yang kualitas agamanya kurang dan orang-orang yang lemah amanahnya. Sebagai contoh, dan kepada orang menghunus pedangnya berjihad di jalan Allah. Kepada orang-orang yang membelanjakan seluruh kekayaannya, dan kepada orang yang rela tubuhnya terluka karena berjihad
dan membela agama justru tidak diberinya. Di masjid, Rasulullah berkhutbah dan menjelaskan kepada mereka mengapa melakukan seperti itu. Rasulullah berkata kepada mereka, sesungguhnya saya memberikan kepada orang-orang itu sebab Allah telah menjadikan di dalam hati mereka ketakutan dan rasa tamak. Dan saya tidak memberi orang-orang yang telah Allah jadikan di dalam dada mereka keimanan, yang diantaranya adalah Amr bin Tuhlab. Amr pun mengatakan sebuah ungkapan yang karenanya aku tidak menginginkan dunia dan seisinya. Ini adalah wujud sikap ridho kepada Allah, wujud sikap ridho terhadap keputusan Rasulullah, dan wujud mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Dalam pandangan seorang sahabat, dunia ini tidak sama dengan sebuah ungkapan kata yang penuh senyum dan yang datang dari Rasulullah. Janji-janji Rasulullah kepada para sahabatnya adalah pahala di sisi Allah, surga di sisinya, dan keriduan darinya. Rasulullah tidak pernah menjanjikan istana, kekuasaan, wilayah, atau sebuah kebun yang indah. Rasulullah selalu mengatakan kepada mereka, barang siapa melakukan ini, maka surga menjadi bagiannya. Atau dengan mengatakan, kelak dia akan menjadi temanku di surga karena pengorbanan mereka korbankan, harta yang telah mereka belanjakan, dan tenaga yang telah mereka keluarkan. Pahala yang pantas baginya hanyalah nanti di alam akhirat. Sebab dunia dengan segala isinya tidak sebanding dengan pengorbanan besar yang dia lakukan. Dunia ini sangat murah, sebuah pemberian yang tak berharga, dan pengorbanan yang sangat tidak berarti. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah untuk melakukan umroh. Rasulullah pun berpesan, jangan lupakan saya dalam doamu wahai saudaraku. Yang mengucapkan ini adalah Rasulullah, si pembawa petunjuk itu, seorang imam yang terjaga dari dosa dan yang tidak berbicara menurut keinginan nafsunya. Ucapan ini sangat agung, penuh makna, dan tidak ternilai harganya. Menanggapi ucapan ini, kelak Umar mengatakan, sebuah ucapan yang dengannya saya tidak lagi menginginkan dunia seisinya. Jika kita yang berdiri pada posisi Umar, coba rasakan ketika Rasulullah mengatakan itu kepada kita. Jangan lupakan saya dalam doamu wahai saudaraku. Keriduan Rasulullah kepada Rabb-Nya tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Dalam keadaan yang bagaimanapun, Rasulullah ridho. Dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan perang maupun damai, dalam keadaan kuat maupun lemah, pada saat sehat maupun sakit, dan dalam keadaan lapang maupun sulit. Rasulullah pernah mengalami getirnya hidup sebagai anak yatim, tapi beliau ridho. Beliau pernah hidup dalam keadaan fakir sampai-sampai tidak mampu mendapatkan kurma yang paling jelek sekalipun. Dan untuk menahan lapar, beliau mengikatkan batu pada perutnya. Bahkan beliau pernah meminjam gandum dari seorang Yahudi dengan menjaminkan baju perangnya. Tidurnya pun hanya di atas tikar sehingga menimbulkan bekas di belikatnya. Pernah selama hari 3 malam berturut-turut tidak makan karena tidak punya apa-apa. Namun demikian, beliau tetap ridho kepada Rabb alam semesta. Quran Surat Al-Furqan ayat 10, Maha suci Allah yang jika menghendaki, niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, yaitu surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikannya pula untukmu istana-istana. Beliau ridho kepada Rabb-Nya pada awal-awal penyebaran risalahnya, saat-saat beliau berdiri di pihak Allah, sementara sementara dunia di sisi yang lain memeranginya dengan segala kekuatannya, dengan kekayaannya, dan dengan kesombongannya.
Tapi beliau tetap ridho. Beliau juga ridho pada masa-masa tertekan ketika pamannya dan istrinya Khadijah meninggal dunia. Orang-orang Quraisy mengintimidasinya dengan perlakuan fisik yang kasar, dengan tuduhan sebagai pembohong, bahkan harga diri diinjak-injak dan tidak dipercaya lagi. Tapi tak cuma itu. Ketika itu ada pula yang menjuluki Rasulullah sebagai pembohong, tukang sihir, dukun, orang gila, sampai seorang penyair. Ketika diusir dari negerinya, beliau ridho. Dalam perjalanannya meninggalkan Mekah, beliau sempat meneteskan air mata dan menoleh ke arah Mekah seraya berkata, "Sesungguhnya Mekah adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Seandainya pendudukmu tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan pernah keluar darimu." Beliau juga ridho ketika Allah memerintahkannya untuk keluar menuju Taif untuk menyampaikan dakwahnya yang ternyata disambut dengan sangat keji. Di kota ini beliau dilempari batu hingga kedua kakinya berdarah, tapi beliau tetap ridho kepada Allah. Beliau juga ridho ketika harus keluar dari Mekah dengan sangat terpaksa. Beliau menuju Madinah hanya dengan berjalan kaki dan dikejar-kejar dengan kuda. Kemana arahnya pergi seluruhnya, penuh dengan rintangan. Andai kata beliau ridho dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun dan kapanpun. Ketika beliau turut terjun di perang Uhud, kepalanya dilempari hingga berdarah, gigi serinya patah, pamannya terbunuh, sahabat-sahabatnya dibantai dan tentaranya dikalahkan. Tapi beliau malah mengajak semua sahabat-sahabatnya, "Berbarislah di belakangku, aku akan mengajak kalian memuji Rabbku." Beliau juga ridho ketika orang kafir sudah jelas-jelas bersumpah untuk memeranginya. Orang-orang munafik Yahudi dan orang-orang musyrik bersatu padu untuk memeranginya. Tapi beliau masih bisa bertahan. Padahal koalisi orang-orang kafir, Yahudi, munafikin, dan musyrikin telah sepakat memeranginya. Namun, dia tetap berdiri kokoh, tawakal kepada Allah, dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Balasan keriduannya ini adalah, "Dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas." Quran Surat Ad-Duha ayat 4. Demikian tentang bersikap ridho kepada Allah, tentang terhadap ketentuan-ketentuannya, terhadap qada dan qadarnya. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.